Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang topologi yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Android. Ya, kenapa teman-teman perlu mengetahui tentang hal ini? Karena pada dasarnya aplikasi Android tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya kayak Tokopedia, Bukalapak, Instagram, semua aplikasi itu membutuhkan koneksi ke server. Jadi data-data yang ada di dalam aplikasi itu disimpan di dalam server, bukan disimpan di dalam aplikasi Android. Begitu. Jadi ini untuk gambaran teman-teman. Misalnya teman-teman mau bikin aplikasi Android atau mengambil judul skripsi tentang membuat aplikasi Android untuk yang mahasiswa. Jadi tidak hanya membuat aplikasi Androidnya saja, tetap membuat aplikasi yang nanti akan dijalankan di dalam server. Oke teman-teman, saya akan memberi contoh sederhana topologi yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Android. Oke, pertama saya gambarkan di sini adalah aplikasi Android. Terus yang kedua saya gambarkan adalah komputer server. Komputer server ini adalah servernya untuk aplikasi Android. Terus di dalam komputer server ini ada 3 aplikasi. Pertama adalah aplikasi REST API, aplikasi database, dan aplikasi CMS. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa database itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Sedangkan aplikasi REST API ini adalah jembatan antara aplikasi Android dan aplikasi database. Aplikasi CMS dia adalah aplikasi untuk memanajemen konten yang ada di dalam aplikasi Android. Gampangannya seperti itu teman-teman. Proses pemrosesan datanya bagaimana? Pertama misalnya aplikasi Android ini akan mengirimkan request ke aplikasi REST API. Nah, aplikasi REST API ini akan melakukan query ke database, lalu didapatkan data, lalu akan dikembalikan ke REST API dan dikembalikan ke aplikasi Android, sehingga teman-teman dapat melihat melihat konten yang ada di dalam aplikasi Android tersebut. Seperti itu. Dalam prosesnya ini di anak panah kuning ini bisa berupa post maupun get, dan datanya biasanya berformat JSON. Begitu teman-teman. Sedangkan aplikasi CMS ini biasanya berbasis web. Jadi di bawah ada web usernya, ada web CMS user gitu ya. Jadi aplikasi CMS ini biasanya bisa dibuka menggunakan browser, jadi bisa dibuka di komputer manapun. Begitu. Pemrosesan datanya juga sama. Jadi dari post lalu didapatkan data, lalu akan tampil di halaman web browser yang membuka aplikasi CMS ini. Gitu. Kenapa biasanya, ini hanya biasanya tapi kenapa biasanya aplikasi CMS ini dibuat berbasis web? Karena untuk memudahkan dalam misalnya menginput konten yang ada yang nantinya akan muncul di aplikasi Android. Begitu misalnya ya, kayak aplikasi portal berita, aplikasi detik.com misalnya. Admin atau wartawan atau operator gitu, dia akan nginput beritanya adalah di dalam website CMS ini gitu. Kayaknya tidak mungkin kalau dia nginput beritanya di dalam aplikasi Android karena ribet kan. Dia harus ngetik segala macam, terus masukkan gambar seperti itu. Pasti dibuat di aplikasi CMS. Selain untuk input tadi, misalnya aplikasi CMS ini biasanya juga digunakan untuk mengontrol aplikasi Android. Misalnya aplikasi Android ini harus naik versi dan yang lama harus di stop gitu. Berarti yang diubah datanya adalah melalui CMS gitu. Sumbernya tetap satu di database yang sama. Biasanya gitu teman-teman. Simpelnya seperti itu. Ya, teman-teman mungkin udah mulai punya gambaran ya. Jadi ketika teman-teman mau membuat aplikasi Android, teman-teman juga harus membuat 3 aplikasi yang nantinya akan disimpan di dalam server atau dijalankan di dalam server, begitu ya. Jadi nggak cuma cukup membuat aplikasi Android saja. Kalau cuma membuat aplikasi Android saja, ya aplikasi itu tidak bisa apa-apa tanpa adanya
hubungan ke server seperti itu. Nah, untuk belajar teman-teman bisa memanfaatkan laptop teman-teman untuk menjadi server. Jadi teman-teman bisa menginstal aplikasi misalnya kayak SAMPP gitu di dalam laptop teman-teman. Itu otomatis laptop teman-teman bisa menjadi server. Nanti bisa dikonekkan ke aplikasi Android yang teman-teman bikin menggunakan IP lokal, misalnya diubah koneksinya untuk menuju ke servernya adalah laptop atau komputer teman-teman, begitu. Tapi itu hanya bersifat lokal. Nanti ketika teman-teman mau mempublish aplikasi teman-teman harus minimal ya sewa hosting lah. Sewa hosting itu kalau sekarang udah cukup murah, bahkan ada yang 100.000 itu setahun. Jadi per bulan itu 10 ribuan lah gitu. Cari di Google banyak sewa hosting tersebut kayak gitu. Oke teman-teman, ini sebagai gambaran aja sebelum teman-teman belajar membuat aplikasi Android. Ternyata tidak cukup membuat aplikasi Android saja, tetap butuh membuat antara aplikasi REST API, membuat aplikasi CMS dan aplikasi database-nya. Ya, kalau misalnya aplikasi Android itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, biasanya nih yang paling gampang itu membuat aplikasi REST API dan aplikasi CMS itu menggunakan bahasa pemrograman PHP karena dia berbasis website. Begitu teman-teman. Oke, dari saya mungkin itu dulu. Ini sebagai gambaran aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.